Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pada akhir tahun 2021 ini ada waktu yang sangat baik bagi kami seluruh keluarga besar GKBJ Samanhudi. Kami mengadakan persekutuan bersama-sama, kami mengadakan mesbah keluarga jemaat GKBJ Samanhudi bersama-sama, melalui kesaksian-kesaksian, melalui puji-pujian, boleh kiranya itu meneguhkan iman kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit daripada bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya, Tuhan Engkau menolong kami, sehingga kami memahami bahwa Tuhan telah bekerja menolong kami dan Tuhan terus bekerja untuk menolong kami hingga akhir tahun 2021 ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Kita bersyukur untuk satu kesempatan yang baik ya, kita boleh bersama-sama mengadakan mesbah keluarga seluruh jemaat GKBJ Samanhudi. Dan satu tema yang sangat menarik yang sering kita dengarkan ya, yaitu tentang Ebenezer. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita itu terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-2 ayat 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Tapi saya tidak akan membacakan secara lengkap. Saya hanya akan baca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Misbah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2021 ini, di mana hari ini adalah langkah terakhir kita ya di tahun ini. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri tahun 2021 ini dan menyambut tahun yang baru, tahun 2022, saya mau mengajak kita untuk flashback sejenak, atau kita melihat kilas balik bagaimana kehidupan kita di tahun 2021 ini. Kita semua ingat bahwa pernah melalui langkah pertama di tahun 2021. Kita semua pernah melalui bulan Januari di tahun 2021. Masih ingatkah kita bagaimana setiap kita memasuki tahun 2021 ini? Mungkin sebesar kita akan setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa memasuki tahun 2021 ini adalah sebuah awal dan perjalanan yang sangat tidak mudah. Ya, mengapa saya katakan demikian Bapak Saudara? Sebab kita memasuki dan menjalani sebuah tahun dengan banyak hal yang tidak pasti. Di tengah-tengah besarnya pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah ganasnya virus COVID-19. Begitu banyak persoalan yang bermunculan dari sana, menambah keruhnya keadaan kehidupan kita. Ada persoalan apa? Kesehatan. Ada persoalan apa? Ekonomi. Ada persoalan keluarga, usaha kita, pekerjaan kita, kerohanian, dan banyak persoalan-persoalan itu bermunculan. Apa yang mungkin kita khawatirkan pada awal-awal tahun itu benar-benar terjadi dan kita alami ketika kita menjalani tahun ini. Saya pribadi Bapak Saudara, saya dan keluarga saya, istri dan anak-anak dan sepupu saya, kami berenam di rumah kami. Di awal tahun 2021 di bulan Januari, kami semua terkena virus COVID-19. Inilah yang kita khawatirkan bersama, bukan di tengah-tengah pergumulan kita. Dan juga saya dan keluarga di pertengahan tahun 2021 harus kehilangan orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yaitu papa mertua saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ini hal yang kita khawatirkan bersama, bukan yang kita khawatirkan akan terjadi, dan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan sendiri bahwa banyak dari jemaat Tuhan, keluarganya
harus terlebih dahulu mengakhiri hidup mereka di dunia ini. Karena apa? Karena ada virus, karena ada sakit penyakit yang lain. Terjadi PHK dan pengangguran di mana-mana, Bapak Saudara. Ada kebangkrutan dalam usaha-usaha, ada rintihan, kesedihan, ada tangisan, dan mungkin ada frustasi yang dikeluarkan, yang dirasakan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan. Ini semua membuat kita melihat tahun 2021 itu sebagai sebuah tahun yang dimulai dengan ketidakpastian dan dilalui dengan penuh pergumulan dan perjuangan. Saya percaya sebuah pertanyaan besar akan muncul di pikiran kita, di benak kita. Di manakah Tuhan dengan semua keadaan ini? Mengapa Ia tidak mau menolong kita? Mengapa Ia membiarkan kita? Mengapa Ia tidak membebaskan kita dari keadaan ini? Mengapa umatnya dibiarkan untuk terus menderita sepanjang tahun ini? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan dan pertanyaan yang sama saya percaya juga diajukan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang dalam sebuah pergumulan yang berat pada saat itu. Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan umatnya mengalami penderitaan? Karena itu apa yang kita baca hari ini mau menunjukkan kepada kita ada satu hal yang sedang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Apa yang mereka alami pada saat itu? Jika hari-hari ini kita habis-habisan dijajah oleh virus, maka pada saat itu orang Israel habis-habisan dijajah oleh satu bangsa, yaitu bangsa Filistin. Nah, satu hal yang membuat mereka khawatir, mereka takut dengan bangsa Filistin adalah bangsa Filistin itu adalah bangsa yang sangat maju. Maju dalam hal apa? Mereka itu adalah bangsa yang dikenal luas sanggup membuat peralatan perang dari bahan besi. Ya, jadi bangsa Filistin itu dikenal dengan bangsa yang punya orang-orang yang top, punya orang-orang yang hebat, punya orang-orang yang pintar untuk melebur besi itu menjadi senjata-senjata perang dan peralatan-peralatan perlengkapan perang. Dibandingkan dengan Israel yang hanya baru bisa melebur tembaga, membuat alat-alat perang, perlengkapan perang dari tembaga. Ini kalah level, ini kalah jauh, beda level. Dan inilah yang membuat orang-orang Israel itu takut dengan yang namanya bangsa Filistin. Dan memang kenyataannya orang Israel selalu kalah di dalam perang. Mereka selalu mati terbunuh, bahkan beberapa daerah telah direbut oleh orang Filistin. Namun sebenarnya Bapak Saudara, orang Israel itu menyadari satu hal, bahwa kualitas peralatan perang tidak selalu menentukan bahwa akan selalu menjamin mereka menang. Mereka menyadari satu hal, dan ini sudah lama terdoktrin di pikiran mereka, dan ini teologi mereka, yaitu kemenangan itu di dalam perang itu selalu berasal dari Tuhan. Kemenangan itu adalah milik Tuhan. Kemenangan itu bukan pernah menjadi milik orang Israel. Namun berbeda dengan yang kita alami hari ini. Pada umumnya pada zaman itu, ketika kekalahan itu terjadi, ketika sakit penyakit itu terjadi, ketika ada musibah itu terjadi, maka ini berarti Tuhan tidak menolong. Ini berarti bahwa Tuhan tidak beserta. Ini berarti bahwa Tuhan tidak menopang umatnya. Ini berarti juga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam relasi umat Israel dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hari ini menderita, kita bergumul, itu bisa karena beberapa kemungkinan. Tadi kita sudah mendengarkan pergumulan-pergumulan dari rekan-rekan kita terkait dengan pergumulan-pergumulan. Pergumulan itu bisa terjadi karena beberapa hal di hari ini kalau kita melihat. Yang pertama, itu memang karena ada kesalahan dan dosa kita. Itu betul-betul terjadi. Yang kedua, pergumulan itu bisa terjadi karena kesalahan dan dosa orang lain. Kita mengalami akibatnya. Yang ketiga, pergumulan itu bisa terjadi karena apa? Karena kekhawatiran kita yang berlebihan. Yang keempat, pergumulan itu bisa terjadi karena apa? Memang Tuhan izinkan penderitaan itu agar sesuatu maksud dan tujuan itu bisa tercapai. Dan yang kelima, karena memang Tuhan izinkan keadaan alam ya pada umumnya, dan kita juga terkena musibahnya, misalnya gempa, longsor, banjir, dan masih banyak hal lainnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, berbeda dengan orang Israel dan bahkan bangsa-bangsa di sekitar. Ketika mereka mengalami pergumulan, penderitaan, maka biasanya mereka akan bertanya setidaknya 3 hal. Mereka bertanya 3 hal. Yang pertama, dewa manakah yang sedang marah? Dewa manakah yang sedang marah dan mendatangkan malapetaka? Yang kedua, apa yang menyebabkan dewa itu marah? Dan yang ketiga, bagaimana sehingga kemarahan dewa itu dapat diredakan. Nah, dalam pergumulan ini orang Israel sangat paham apa yang perlu mereka lakukan. Dalam pergumulan ini mereka tahu persis apa kesalahan mereka. Yaitu dikatakan pada ayat 4 bahwa mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala, yaitu apa? Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan dikatakan Asyatoret. Nah, berhala-berhala ini dipercayai mampu memberikan kemenangan dalam berperang, mampu memberikan kesuburan bagi tanah mereka. Namun sebaliknya, penderitaan, kesulitan, keburukanlah yang mereka alami.
Bapak Saudara yang terkasih, akan tetapi jika hari ini kita mengenal Tuhan kita yang maha pengasih, pengampun, dan maha penolong, sebenarnya Tuhan yang sama sudah dari dahulu kala punya karakter yang sama dan menyatakan pertolongannya berulang-ulang kali kepada bangsa Israel. Nah, kita melihat Tuhan mau menolong mereka, namun ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Tuhan itu maha penolong dan Tuhan mau menolong. Namun Tuhan tak hanya mau menolong dengan membiarkan mereka tetap hidup di dalam dosa dan kesalahan mereka. Perhatikan Bapak Saudara, ini poin penting. Tuhan mau menolong, namun Tuhan tidak mau menolong umatnya dengan membiarkan mereka tetap berada dalam dosa dan kesalahan mereka. Tuhan mau menolong mereka dengan memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Artinya bahwa umat Tuhan, anak-anak Israel pada saat itu, anak-anak Tuhan harus bertobat. Harus putus hubungan dengan apa? Penyembahan berhala. Harus benar-benar segenap hati kembali kepada Tuhan. Saat mereka benar-benar kembali kepada Tuhan, maka dikatakan selanjutnya Tuhanlah yang bertindak bagi mereka. Ini hal prinsip Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, tapi ingat bahwa pertolongan Tuhan tak pernah bermaksud untuk membuat kita, anak-anak Tuhan, tetap berada di dalam dosa. Tuhan akan terus bekerja dan menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah mau bermaksud menolong kita untuk kita tetap berada di dalam dosa, tetap berada dalam kekhawatiran, tetap berada dalam jalan yang salah. Karena itu Bapak Saudara, terkadang doa kita, permintaan kita tidak langsung kita dapatkan, tidak langsung Tuhan memberikan jawabannya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita benar-benar dulu kembali kepada Dia. Karena Tuhan mau kita hatinya kembali dulu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya berani berkata, jika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, setidaknya doa-doa kita itu terlebih dahulu mengubah kehidupan kita. Jika doa-doa kita belum mengubah keadaan, setidaknya doa-doa kita telah mengubah hati kita, kehidupan kita terlebih dahulu. Inilah yang Tuhan harapkan dari bangsa Israel. Israel perlu merespon. Mereka perlu datang kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, Tuhan akan dengarkan. Namun, Tuhan mau mereka benar-benar kembali kepadanya. Karena itu Bapak Saudara, sebelum nanti Samuel mendirikan sebuah batu yang dikenal dengan batu Ebenezer, ya, batu Ebenezer atau Ebenezer yang menjadi tanda pertolongan Tuhan. Kita lihat Bapak Saudara bacaan kita. Terlebih dahulu orang Israel menunjukkan bukti pertobatan. Sebelum ada bukti Ebenezer, terlebih dahulu orang Israel menunjukkan bukti-bukti pertobatan. Apa yang kita baca hari ini? Ada bukti pertobatan, pemulihan relasi, ada bukti bahwa mereka kembali kepada Tuhan, ada bukti bahwa mereka berdamai dengan Tuhan. Apa yang orang Israel lakukan? Yang pertama, mereka dikatakan berpuasa. Yang kedua dikatakan mereka mengaku dosa dan menjauhkan berhala. Yang ketiga dikatakan mereka kembali berdamai dengan Tuhan. Dan ditandai dengan apa? Ditandai dengan dipersembahkannya korban bakaran anak domba. Ini bukan sebuah relasi bersifat transaksi Bapak Saudara, berpura-pura bertobat atau sementara waktu bertobat agar Tuhan segera menolong. Bukan. Namun ini benar-benar sebuah kesadaran bahwa dosa mereka lah yang membuat mereka menderita dan Tuhan jauh dari mereka. Mereka harus benar-benar kembali kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun ini semua kita tentu sangat berharap pada pertolongan Tuhan, bukan? Saya juga dan keluarga sangat berharap, dan semua kita jemaat Tuhan sangat berharap untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan mungkin kita sudah mengalami pertolongan Tuhan itu. Namun saya mau bertanya Bapak Saudara, apakah harapan pertolongan itu sejalan dengan harapan atau kerinduan untuk kita betul-betul kembali kepada Tuhan? Apakah harapan pertolongan itu sejalan searah dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya berharap pertolongan Tuhan, namun kita tidak peduli untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda Bapak Saudara yang terkasih. Karena itu kita perlu belajar untuk terbiasa mulai terlebih dahulu hidup bersama dengan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menopang kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Walaupun Bapak Saudara, saya tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang kita melihat bahwa Tuhan sering kali memang sengaja menolong kita terlebih dahulu di dalam anugerahnya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi sadar dan kembali menjalani kehidupan yang erat bersama Tuhan. Namun tak jarang juga sebaliknya, justru Tuhan mau kita kembali dulu kepada Dia, hidup dulu bersama-sama dengan Dia, barulah Dia menyatakan pertolongannya. Dan inilah yang persis dialami oleh orang-orang Israel. Kita lihat bahwa pada akhirnya Israel memang ditolong oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena sebelumnya mereka telah kembali kepada Tuhan, mereka telah bertobat. Tuhan yang pada akhirnya berperang bagi mereka. Tuhan membuat kemenangan bagi mereka. Tuhan ada di pihak mereka dan menolong mereka.
Karena itu Bapak Saudara, saya meminjam istilah Paulus di dalam Roma. Dikatakan, jika ada Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika ada Allah di pihak orang Israel, siapakah yang akan menjadi lawan orang Israel? Inilah Ebenezer itu Bapak Saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penolong. Tuhan itu adalah penolong, kehadirannya adalah kehadiran untuk menolong, untuk membebaskan kita, untuk menopang kehidupan kita. Ia akan terus menolong kita, ia akan terus menolong umatnya. Bahkan kalau kita baca sampai perjanjian baru Bapak Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6, dia menjanjikan satu hal yang sama, yang sangat penting, yaitu apa? Dia menjanjikan seorang penolong. Bapak Saudara yang terakhir terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai pada satu titik di mana kita butuh pertolongan Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan telah jauh-jauh sebelumnya menyediakan penolong bagi kita. Karena itu di akhir tahun ini, semua kita bisa menghitung banyaknya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara, ketika Samuel mendirikan batu Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, itu berarti apa Bapak Saudara? Itu berarti ajakan untuk apa? Untuk melihat dan memahami tentang pertolongan Tuhan. Apa maksudnya Bapak Saudara? Lihatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Lihatlah bahwa sampai sekarang Tuhan ada untuk menolong kita, membebaskan kita. Lihatlah dan ingatlah bahwa bukan hanya sekarang, tetapi ke depan pun Tuhan akan terus bekerja untuk apa? Untuk terus menolong kehidupan kita. Tuhan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang akan tetap sama dalam karakternya, dalam kasihnya, dalam janjinya, yaitu Tuhan yang suka menolong, Tuhan yang suka membebaskan, Tuhan yang suka menopang kehidupan anak-anaknya. Ini berarti apa Bapak Saudara? Ini berarti bahwa orang-orang Israel pada saat itu dan kita hari ini harus selalu tetap dekat dan bergantung kepada Tuhan. Yang perlu kita selalu ingat adalah bahwa Tuhan itu terus bekerja untuk apa? Untuk menolong kita. Inilah yang Samuel lakukan. Ia mendirikan sebuah batu atau tugu peringatan dan dinamakan Ebenezer bagi Israel. Namun Bapak Saudara, apakah yang menjadi pertolongan, tanda pertolongan Tuhan bagi kita hari ini? Jikalau Israel pada saat itu melalui Samuel mereka mendirikan batu dan dinamakan Ebenezer, apakah yang menjadi tanda bagi kita hari ini? Sehingga kita tahu di sana ada pertolongan Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, semua kita pasti punya pengalaman pribadinya masing-masing bersama dengan Tuhan. Namun saya mengatakan ada satu hal, tanda bersama yang selalu harus kita lihat, bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan akan terus menolong kita, yaitu apa? Tanda salib Yesus Kristus. Inilah tanda kita bersama. Tanda yang merangkul semua anak-anak Tuhan, bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Tuhan akan terus menolong kita. Bahwa pada salib itu kita telah ditolong dari segala dosa dan kesalahan. Bahwa pada salib itu kita telah dibebaskan dari segala macam penindasan, jajahan dosa, dan kita didamaikan dengan Allah dan untuk hidup bagi Allah. Dan satu hal yang menghibur kita pada salib itu, bahwa apa? Salib Kristus itu juga menjadi satu jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk menolong kita. Dia akan terus membantu kita agar kita semakin serupa Dia dan semakin menyenangkan Dia. Sekali lagi, inilah yang Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini berita salib. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Inilah luar biasa bukti tanda salib bahwa Tuhan akan menyertai kita. Namun Bapak Saudara, saya percaya begitu banyak pertanyaan masih bermunculan di pikiran kita. Bagaimana dengan doa-doa kita yang memang Tuhan tak jawab? Contohnya, banyak saudara-saudara kita yang kita doakan untuk sembuh dari penyakit, untuk sembuh dari virus. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak menjawab doa itu. Pada akhirnya Tuhan membiarkan mereka meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka tidak mengakhiri tahun 2021 ini bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, di manakah Ebenezer? Di manakah Ebenezer itu bagi kita? Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, Tuhan itu penolong. Adalah Tuhan yang terus bekerja sampai akhir kehidupan iman seseorang. Dia tidak pernah terpaku pada satu waktu, pada satu hari, minggu, bulan, tahun. Fokus pertolongan Tuhan adalah kita bisa sampai mengakhiri kehidupan iman. Untuk mengakhirinya dengan baik. Finishing well.
Karena itu bagi saya ditolong, ditopang Tuhan sehingga dapat setia kepadanya sampai akhir hidup. Berapapun usianya, itu jauh lebih penting daripada hanya ditolong Tuhan untuk sekedar melewati 1 tahun atau melewati satu masa tertentu. Sekali lagi, ditolong atau ditopang Tuhan sehingga dapat setia kepadanya sampai akhir hidup. Berapapun usianya, itu jauh lebih penting daripada hanya ditolong untuk sekedar melewati 1 tahun atau 1 musim. Hal ini menolong kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan bekerja menolong kita. Ia mau untuk kita memahami mengapa Dia menolong kita. Kembali lagi pada pertanyaan saya di awal, Bapak Saudara. Mungkin pada tahun 2021 ini kita memulai dengan menjalani dengan sebuah pertanyaan besar. Di manakah Tuhan dengan semua keadaan ini? Mengapa Ia tak mau menolong kita? Mengapa Ia tidak mau membebaskan kita dari keadaan ini? Mengapa umatnya terus menderita? Tapi di akhir tahun ini, Bapak Saudara, di malam perenungan ini saya mengatakan, pada akhir tahun ini saya mengatakan, Bapak Saudara, Allah terus bekerja dan bahkan Dia bekerja mungkin secara diam-diam tanpa kita ketahui. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan kita. Jika hari ini kita bisa semua sampai pada akhir tahun 2021, mungkin keadaan kita menjauh lebih baik. Mungkin kita semakin memahami mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi. Mungkin kita semakin dewasa dalam iman. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan terus bekerja untuk menolong kita. Karena itu, Bapak Saudara, kalimat penutup saya, jangan kita terus bertanya, di manakah pertolongan Tuhan? Kapan Tuhan akan menolong saya? Sebab Tuhan terus bekerja untuk menolong kamu, menolong kita semua. Namun bertanyalah, mengapa Tuhan mau terus bekerja untuk menopang saya? Bertanyalah, mengapa Tuhan mau terus bekerja untuk menolong dan menopang saya? Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang terus bekerja untuk menolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan kami. Bahkan pergumulan-pergumulan yang kadang kami tidak pahami. Tetapi pada akhirnya berjalannya waktu Tuhan menolong kami untuk memahaminya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Jikalau kami semua jemaat GKBJ Samanhudi hari ini bisa sampai pada akhir tahun 2021, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan juga akan terus bekerja dan menolong kami ke depannya. Pertolongan yang sama akan kami terus rasakan. Kami akan merasakan pertolongan-pertolongan dan memimpin kepada pertolongan yang lain. Dan dari situlah kami semakin memahami begitu luar biasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Bila kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan, kehidupan yang terus bersandar kepada Tuhan, dan kami akan melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja menolong kami. Terpujilah Engkau, firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.